Selamat siang teman-teman semuanya. Saya doakan semoga yang sudah hadir, Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT memberikan kemudahan atas urusannya, diberikan lulus tepat waktu kuliahnya, diberikan kelimpahan rezeki dan kecukupan atas apa yang dibutuhkan dalam hidupnya, dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan, Amin. diberikan kebaikan-kebaikan yang melimpah ruah dalam hidup kita, dan semoga kita semuanya bisa sukses menjadi orang yang kaya, dermawan, dan mati masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengajak Amin. kepada kita tentang bagaimana mata kuliah ini betul-betul kita bisa sadari, kita bisa hayati, kita bisa betul-betul menikmati, ya bukan karena kuliah, tetapi ini memang kebutuhan kita. Ya. Jadi penting sekali saya ingin mengajak kepada kita untuk menyadarkan bahwa mata kuliah ini adalah hakikatnya kebutuhan kita. Masalahnya ikut kuliahnya serius atau tidak serius, ini intinya bagaimana kita mendapatkan perubahan-perubahan besar dalam hidup kita. Suara saya apakah bagus didengar? Silakan Pak. Terdengar Bagus Pak. Pak. Bisa. Baik, saya akan mengawali. Nih ya, tema kita sesuai lanjutan kemarin, yaitu cash flow quadrant, cara mencari uang setelah kita membuka pikiran kita. Kemudian ini adalah sesi memotivasi kita untuk bisa bangkit, untuk kita bisa apa ya, bisa melangkah dengan benar. Harap gitu. Gimana tadi? Jangan sampai kita tidak bisa melangkah dengan benar karena kita tidak ingin apa yang kita lakukan adalah mubazir atau salah langkah atau sesuatu yang tidak tepat kita lakukan. Ini penting sekali. Saya bertahun-tahun menjadi pegawai negeri sejak tahun 1988 ya, sampai 2017. Jadi saya memahami bagaimana kita menjadi umumnya orang mendapatkan uang dengan cara sebagai karyawan. Karyawan. Nah, oleh karena itu, saya berharap bahwa kita menyadari betul bahwa negara kita ini petanya seperti ini ya. Kita ini di tahun saat ini adalah di nih 2025 ya. Kita saat ini ada di 2025 nih. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Jatuh bangunnya sebuah bangsa, risetnya sangat tergantung oleh jenis bacaan apa yang diberikan kepada anak mudanya 20 tahun sebelumnya. Itu sebuah riset yang menarik. Bangsa-bangsa yang mengalami perubahan besar sangat tergantung investasi pendidikan, dan tidak bisa langsung tiba-tiba, melainkan yaitu kira-kira masa usia sekolah mereka, yaitu masa seperti sarjana kan kuliahnya selama lahir sampai umur 22 mereka menjadi sarjana. Jadi kira-kira waktu 20 tahun itu sejak mereka lahir, sekelompok sebagian besar bangsa itu diintervensi dengan tepat. Nah, itu akan mempengaruhi kebangkitan sebuah bangsa.
Nah, ceritanya ini menjadi tema pengawal kita untuk motivasi kita bisa berwirausaha, bisnis yang mengerti dengan betul cara kita mencari uang ini. Itu Indonesia ini sebenarnya akan mendapatkan bonus demografi. Itu puncaknya di tahun 2035. Jadi di tahun 2035 itu jumlah penduduk paling banyak diisi oleh anak muda. Itu. Jadi di sini nih. Nah, nih di sini. Tuh ya, namanya usia dalam lapangan kerja, working age. Ya, usia 15 sampai 64. Usia 15 sampai 64 tahun. Jadi itu anak muda itu mengisi jumlah postur penduduk Indonesia terbesar dalam sepanjang sejarah, dan ini tidak akan bisa berubah dalam waktu cepat di intervensi jumlahnya karena terkait dengan masalah culture atau budaya. Ya. Ini bisa jadi kesempatan setiap siklusnya 100 tahun lebih, yang tergantung bagaimana kemudian budaya kita. Apa maknanya? Maknanya sebuah bangsa yang mendapatkan bonus demografi itu memiliki peluang besar untuk menjadi bangsa yang besar, bangkit, bangsa yang tumbuh dan berkembang. Karena sebagian besar para pekerja. Nah, tinggal apakah anak muda sebagian besar itu mendapatkan income yang bagus. Nah, ini PR-nya. Ini PR-nya di situ. Saya coba berbagi. Ah, Oke, halaman internet saya kelihatan ya. Ini adalah gambaran ya jumlah penduduk Indonesia sensus 2020 kemarin. Nih, kita lihat ya. Jadi rupanya di 2020 menjelang 2035 ini kita lihat di sini jumlah Gen Z ya, yang lahir 97 hingga 2012 itu 27%. Yang milenial yang usianya sekarang 24 sampai 39 tahun atau lahir 81 sampai 96 itu 25%. Jadi dari Gen Z sama milenial jumlahnya sudah lebih dari 50%. Kayak begitu. Nanti yang usianya sudah memasuki usia dunia kerja. Dan ini nanti di 2027, mohon maaf, 2035, anak muda ini jumlahnya terbesar. Jumlah. Ya, dari sini aja sudah kelihatan, dari 270 ini, Gen Z dan milenial itu adalah sudah 50%. Saya tunjukkan data yang berbeda supaya kita bisa memahami untuk membuat kita semakin menyadari bahwa kita akan bisa bangkit. Ini visualisasi yang mudah laki perempuan sekarang kita lihat. Dan yang menarik ya, jumlah laki perempuan itu relatif sama. Nih. Jadi kita bisa lihat jumlah terbesar itu adalah di sini nih. Ya. Yang di bagian bawah ini antara 10 14. Nah, paling besarnya di sini kita bisa lihat adalah 20 sampai 24.
Jadi nanti kira-kira 10 tahun lagi ini sudah menepati usia tambah 10 ya di sini ya 35 39. Itulah usia mereka sedang bekerja. Anak muda yang jumlahnya besar di bawah ini akan naik ke atas. Kembali lagi renungannya adalah kondisi bangsa kita ditentukan oleh sebagian besar anak muda. Tadi saya putarkan yaitu lagu tentang masalah bangun pemudi-pemuda. Nah, terkait dengan masalah pekerjaan yang sudah kita sampaikan kemarin, yaitu jumlah pengusaha kita rendah, dan ternyata mencari uang itu memang menarik sekali. Hari ini kita akan membedah itu. Tetapi untuk mengawali pertemuan kita, saya meminta respon dari teman-teman, apa komentar Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, jika anak-anak muda di bawah ini nanti, ketika kemudian ekonominya Indonesia ini ditentukan anak muda di tahun 2035, 2040, apalagi Indonesia emas 2045, ketika anak muda ini tidak mampu membuat kekuatan ekonomi bangsa dengan baik. Seperti apa nih komentarnya? Ya, nah, silakan teman-teman sekarang menyampaikan di chatnya. Itu pertanyaan kritik dari saya adalah apa apa yang Anda pikirkan tentang masa depan bangsa Indonesia di tahun 2035 sampai 2045, masa depan emas kita, jika anak muda tidak memiliki ekonomi yang kuat. Nah, nih silakan coba kasih komen di bagian chat ya. Saya tunggu untuk 10 menit ke depan. Sambil saya putarkan lagu Bangun Pemudi-Pemuda.
Ya, ya sih. Kita lihat teman-teman yang sudah ngirim. Oh ya banyak banyak bagus. Coba Ibu Sri Mulyani, nah, menyampaikan di sampingnya dibuka Bu, menyampaikan apa yang ditulis Bu, bagus nih. Monitor Bu Sri Mulyani. Oke, saya ganti deh. Ibu Ruhiansyah. Iya, Pak. Ya, silakan coba komentarnya. Ya, kalau menurut saya, Pak, ketika Waduh, Pak. Jadi karena ekonomi kan sangat besar Pak perannya dalam suatu bangsa. Ketika anak mudanya belum mandiri, biasanya kan akan sangat tergantung ya. Maka negara akan rentan dari kehancuran karena mudah disetir oleh penguasa ekonomi. Baik. Jadi mudah disetir oleh pengusaha ekonomi. Nah, lagi ramai hari ini kan. Ternyata jumlah anak muda yang besar, itu sebagai penduduk gambarannya, ketika memilih kemandirian, sifat berdikari, ya akhirnya memang milik modal, pengusaha, dan penguasa, ya penguasa ekonomi. Menarik sekali ini. Ini juga bagus nih, coba Ibu Sugiyarti. Nah, silakan Bu Sugiyarti menyampaikan apa yang ditulis. Ya, baik Pak. Generasi muda merupakan faktor penentu untuk pembangunan bangsa. Jika generasi mudanya tidak memiliki ekonomi yang kuat, maka kemandiriannya akan sangat terhambat sehingga dia akan bergantung pada orang lain, sehingga itu akan berperan dalam kemajuan bangsa. Dengan ketidakkuatan ekonomi generasi muda, maka tantangan yang akan terbentuk yaitu diantaranya adalah pengangguran dan kemiskinan, sehingga untuk akses dari pelayanan dasar itu akan sangat terbatas, Pak.
Jadi intinya memang bergantung pada Hmm. orang lain. Terima kasih, terima kasih. Satu lagi deh. Sekarang siapa yang mau mic-nya dibuka untuk berbicara silahkan tanpa menunjuk dari tulisan-tulisan yang dikirim. Ada yang mau menyampaikan? Silahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya tunjuk satu lagi ya. Ibu Ina Rismayani. Kakak Ina Rismayani, silakan kakak. Ada Iya, nggak? Pak. Oke, silakan Ya, bebas. Silakan menyampaikan apa yang jika ditulis. tanpa, oh iya, maaf. Yuk, tanpa ekonomi yang kuat, silakan. Ya, tanpa ekonomi yang kuat, anak muda Indonesia akan sulit menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga dapat memperburuk pengangguran, kemudian meningkatkan kesenjangan sosial, dan melemahkan daya saing negara di tingkat global. Hmm. Baik, baik. Ada penjelasan tambahan mungkin? Eh, Kemudian nanti anak muda akan kurang mampu bersaing di pasar internasional, baik dalam hal produk, inovasi, maupun teknologi. Baik, terima kasih. Ini setelah saya Ya, baca sama. sekilas nih, semuanya sudah menyadari bahwa kekuatan ekonomi masa depan bangsa ditentukan oleh anak-anak muda ini. Sudah seirama. Bagus. Nah, jadi memang ini PR kita pada pertemuan kali ini, ya. Bagaimana kita menyadari diri kita selain mencari ilmu mata kuliah ini, ya, bahwa anak-anak muda ini sangat menentukan masa depan bangsa kita ke depan ini, ya, di usianya anak-anak muda sekarang ini, sebagian besar nih, ini akan bergeser ke usia angkatan kerja nih 10 tahun lagi, 15 tahun, akan waktu-waktu menjelang Indonesia Emas 2025 nanti. Oke, nah sekarang gimana nih ceritanya mencari ekonomi yang kuat ya? Saya akan menjelaskan sebuah buku yang menarik, tapi ada hal yang luar biasa nih. Ini bukunya nih ya, Cash Flow Quadrant. Cash Flow Quadrant, ini bagaimana cara mengelola keuangan kita nih. Ya, ada lagi tulisan-tulisan lain bisa kita lihat nih. Saya tidak ingin kaya, tapi harus kaya. Wah, luar biasa itu ya. Nih, baik, saya mau jelaskan sejenak. Atau yang menariknya begini. Apakah ada teman-teman yang sudah mengerjakan PR kemarin, menyampaikan tugasnya? Seingat saya ada tugas kan ya, tentang profesi main bola itu. Ada nggak yang menyampaikan? Silakan, saya tungguin kalau ada yang menyampaikan. Soalnya saya juga belum menerima tulisannya, lupa kemarin mekanisme saya mendapatkan tulisannya seperti apa itu. Lupa kemarin menyampaikan pesan. Baik, kalau gitu ya, saya cepetin aja. Jadi gini nih ceritanya nih. Diputer-puter, saya ulangi lagi, diputer-puter, ternyata orang mencari penghasilan itu adalah melalui 4 kuadran, 4 pintu, 4 jalan. Jadi yang pertama nyari duit itu jadi karyawan, employee. Segi itulah kira-kira PNS, ya, kuli sindang, gawe itu, pembantu, ya, dosen, guru, ya kan, employee. Nah, tetapi yang menarik ada beberapa kerjaan tuh nyari pintunya melalui dia bekerja secara profesional. Nah, kayak dokter gigi, praktek, dokter umum, praktek, dokter bedah, praktek. Beberapa hal dosen juga masuk self employee. Ada yang ngajar di beberapa tempat ya. Saya pernah suatu hari periksa ke dokter, dokter itu dibatasi 3 rumah sakit. Dia nanya ke saya, Bapak ngajar ya? Iya. Ngajar di mana aja Pak? Saya ngajar di Poltekkes, ngajar di UI,
ngajar di UHAMKA dan punya lembaga pelatihan yang ngajarnya ya, apa itu jadwalnya sangat variatif. Enak ya Bapak ya, bisa ngajar di banyak tempat. Nah, kenapa kok dokter dibatasi tempat prakteknya? Itu salah satu yang menolak waktu itu. Ya. Jadi di sini ada kelompok pekerjanya itu tergantung kemampuan dia, jadwal dia. Salary-nya juga berbeda di sini karena terkait dengan gaji ya. Salary-nya di sini bisa lebih banyak, ya kayak begitu. Bisa lebih sedikit, tergantung kompetensi, ya. Karena ada yang pegawai bulanan gajinya gede juga ada. Sementara yang kecil juga ada. Nah, self employed ini yang seperti pemain bola kemarin maksud saya, ya. Ada yang sekali main sinetron itu besar, ya. Yang saya tahu sampai 40 juta itu kira-kira. Nah, ini cara nyari uang yang model kedua. Yang model ketiga, rupanya ada yang nyari uang itu melalui bisnis, ya punya bisnis. Ada sampai namanya true business owner. Itu kalau sudah setahun bisnisnya ditinggal masih berjalan, itu berarti bagus. Ya. Jadi di sini ada bisnis. Nah di bisnis ini, nah, punya 7 perusahaan, 2 perusahaan. Yang saya tahu Khairul Tanjung itu sekarang holdingnya ada 3. Masing-masing holding itu berapa perusahaan untuk ke bawahnya. Banyak banget. Karena begitu contohnya. Ini ada holding. Ya, hold, ya, menjadi induknya. Dia masih bekerja. Tapi kalau sampai true business owner, ditinggal setahun, kerjanya masih berjalan. Bisnisnya berjalan. Ada lagi satu lagi kelompok nyari uang, yaitu investor. Jadi dia menginvestkan sahamnya ke sebuah perusahaan. Itu. Ya. Nah sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan yang TBK itu terbuka. Ya. Kebetulan anak saya ada yang kerja di Bank Indonesia. Beberapa yang lalu saya menantang mereka untuk mengelola investasi ini. Karena sekarang banyak sekali jenis model investasi. Ini juga menarik buat cerita keluarga kami dan saya sendiri. Nah, saya sendiri merasakan jadi employee sebagai PNS sejak 88 sampai 2017. Tapi pekerjaannya takdirnya jadi dosen. Itu seingat saya mulai mendapatkan keuangan lebih itu setelah ngajar di UI, ya. Yaitu sejak 96, 98, saya ngajar di UI 98 sampai 2017, 20 tahun. Nah ternyata ngajar 4 kali di UI, 4 kali, ya, 1 kali seminggu gitu ya. Kalau pas ngajar nih, sebulan gajian itu sama hampir ya imbang waktu itu saya kerja di Depkes gajian PNS-nya kira-kira di luar gaji dosen ya. Mohon maaf, ngoreksi, nguji dan seterusnya. Saya merasakan. Apalagi sejak tahun 2000 saya membuat perusahaan bisnis owner ini, saya buat namanya Trustco. Dan saya juga sebagai pelakunya yaitu sebagai trainer fasilitatornya, konsultannya di sini. Saya merasakan mendapatkan keuangan yang lebih. Gitu. Nanti saya ceritakan lebih lanjut. Nah, dan juga saya ceritakan, saya juga di sini sebagai CEO perusahaan sampai sekarang dan terakhir saya menginvestasikan. Sering menginvestasikan tapi rata-rata nggak jalan bagus dan sekarang ada beberapa yang berjalan dengan bagus ya, tiap bulan sudah menghasilkan. Jadi ini cara mencari uang. Nah, sekarang saya mengajak simulasi dulu nih. Coba teman-teman buka kalkulatornya. Nanti semua ngirim di grup ya hasil akhirnya ya. Pertama, oke. Silakan semuanya menulis berapa gajian yang diperoleh dari seorang karyawan atau employee per bulannya. Ya silakan. Tulis gajian bulanannya berapa. Gitu ya.
Tulis gaji Anda per bulan. Itu tugas pertama. Per bulan. Nah, oke ya. D, tulis. Nah, coba Anda bagi dengan per hari sekarang. Ya. Jadi ada yang 40 jam seminggu, ya. Tapi kita hitung hari saja biar mudah. Yang Sabtu Minggu libur berarti dihitung 4 hari, 5 hari. Coba gajian bulanan itu dibagi dengan 25 hari kerja atau saya nggak tahu, masing-masing beda-beda tentunya ya. 2-3 hari kerja terserah. Berapa itu angkanya? Ya, silahkan ditulis. Oke, ya. Seharinya berapa? Oke, ya. Dan yang terakhir coba dibagi dengan 8. Karena sehari kan 8 jam kerja secara standar sebagai employee. Angka yang nomor 2 tadi dibagi 8. Hasilnya semuanya dikirim di chatnya. Nah, berapa? Ya, berapa ribu? Saya tungguin sekarang. Berapa yang diperoleh nilai per jamnya dari kita. Supaya nanti kita bisa berpikir, memberikan komparasi, dan supaya kita menyadari pentingnya kita untuk melakukan tindakan-tindakan. Ya. Nah, sudah mulai ngirim nih, beda-beda kan. Ada ya 33.000, ada yang 28, ada yang 50.000, ada yang 25, 25, 24, 38, ini hitung serius nih. Ada komanya. 40, 20, 31, 45. Ini ada 40, 40, 25, 38, ya, 78. Oke, sudah. Terima kasih. Sudah pada masukkan sebagai komparasi kepada kita bahwa itulah harga per jamnya kita bekerja mendapatkan kompensasi seperti itu. Nah, di sini saya ingin mengajak kita untuk mencari cara mencari uang pola kedua. Ya. Jadi nasihatnya adalah agar sebaiknya Anda terus belajar selesai D4, ya. Nanti ngambil kalau bisa S2. Karena beberapa orang bekerja memasuki wilayah sektor employee ini sangat tergantung tingkat pendidikan atau pengalaman, portofolio pekerjaan. Jadi saya ulangi lagi, tingkatkan kemampuan Anda untuk mengembangkan diri, melakukan skill up your skill, ya, your kompetensi gitu. Karena gunanya itu adalah untuk memperbaiki orang menghargai Anda dalam mencari uang per jamnya. Itu. Ini kan teman-teman yang paling tinggi ini menulisnya berapa? Oh, ada yang 72.000 sudah. Nah, dari 50. Ada yang paling tinggi ini 72.000 sejamnya. Sementara masih banyak yang di bawah 50. Ya, ada yang sampai 20 dan seterusnya. Bayangkan dokter itu megang pasien berapa menit ya kalau dapat pasien ya? Di klinik itu kalau ke dokter spesialis, dokter umum dulu berapa bayarnya dokter? Nggak ada respon ini teman-teman. Halo? 200, Pak. 250.000, Pak. Itu berapa lama kerja ya? 10 menit? Per pasien, Pak. Iya, berapa lama menghandle satu pasien itu kira-kira? 5 sampai 15 menit, Pak. 10 menit, bayangkan ya.
kita 60 menit, tadi saya lihat paling tinggi 75.000, ada yang 20.000, ada yang 30, itu 60 menit. Ini cuma seperempat jam gitu ya, atau 15 menit, 250.000. Nah, ini gambaran. Sebagai gambaran, per jamnya orang dihargai dengan berbeda. Karena apa? Karena kompetensi, karena kemampuan. Bisa dipahami ya? Jadi ada orang mencari kerjaan dengan cara self-employed, menggaji dirinya karena kemampuannya. Kelompok ini seperti bintang film, pengacara, konsultan, dokter, beberapa kerjaan seperti ini. Jadi itu contoh yang mudah, mereka bekerja dengan sebentar, tapi mendapat uang yang besar. Nih saya cerita sedikit nih. Waktu saya ngambil S2 di UI, manajemen rumah sakit, saya ketemu dengan dokter spesialis bedah dari rumah sakit Kerawang waktu itu. Saya tanya, apa kamu dokter spesialis? Ngapain kok kuliah mas? Gitu. Jawabnya, saya ini kuli. Gitu. Kaget juga saya. Kuli? Kok kuli? Kenapa? Saya kalau nggak masuk harus cari pengganti. Dan kalau saya nggak masuk, gaji saya turun. Gitu. Karena saya harus mencari pengganti dan saya nggak mendapatkan gaji itu. Saya baru ngeh di situ bahwa ternyata dokter spesialis saja menamakan dirinya sebagai kuli. Ya, cuman kuli profesional. Ya. Oke, jadi ini sekedar memahami bahwa kita mengerti betul dokter itu contoh yang gampang di depan kita sebagai self-employed. Sejamnya seperti itu. Apalagi dokter radiologi itu. Baca foto itu nggak sampai 2 menit, nggak nulis saja gitu. Menit gitu ya. Normal, kelainan, TAK. Nulisnya TAK bulat ya, atau T bulat ya. Langsung radiografernya nyiapin software lengkapnya. Di scan juga gitu sudah mulai. Nah sekarang mari kita lihat ada lagi cara mencari uang yang model ketiga, itu adalah melalui bisnis. Gitu ya. Melalui bisnis. Nah, jadi yang menarik ini perbedaan sangat ekstrim ya. Kita sebut kuadran kanan sama kuadran kiri ya. Kuadran kiri itu employee dan self employee. Kuadran kanan itu adalah business owner ya, sama investor. Itu kan. Ya. Jadi ini perbedaan yang berbeda betul. Kalau kuadran kiri ini masih orangnya berlaku sebagai pekerja. Tapi dengerin, kunci utama masih kuadran kanan ini, milikilah kemampuan leadership and management. Ya. Plus yaitu masalah bisnis atau wirausahaan. Ya, jadi penting sekali kita untuk meningkatkan diri kita dan putra-putri kita. Jadi nasihat ini, nasihat untuk pada putra-putri nih. Ya. Salah satunya itu memiliki ilmu tentang leadership and management dan masalah bisnis. Nanti bisnis penting untuk kita sadari. Nah, ini orang punya perusahaan, ya, orang punya kemandirian, ya jualan bakso, tapi omsetnya ternyata jutaan. Ada juga awalnya cuma ribuan dan seterusnya. Sangat mungkin. Ada orang jualan tape gitu ya. Dia ternyata dia punya pegawainya sampai 50 orang. Awalnya cuma 3 orang. Sangat mungkin. Jadi bisnis ini tergantung skalanya ya. Ada mikro, ya skala UKM, ada yang sudah besar atau sedang. Sangat tergantung jumlah omsetnya. Dan ini kalau pelaku usaha utamanya itu sakit ya sangat mungkin terganggu. Makanya tadi saya sampaikan ada namanya true business owner. Ditinggal setahun bisnisnya masih jalan. Berarti di situ dia membangun bisnis dengan sistem yang bagus, dengan rapi.
Dan yang terakhir ada orang mencari uang itu melalui investasi. Melalui investasi. Ini yang menarik, dia bisa tidur, uang tadi diinvestkan dijual beli mobil, diinvestkan di saham, diinvestkan di macam-macam, ya, dalam bentuk barang, tanah, bisa jadi seperti itu. Jadi macam-macam jenis. Nah, saya mau menyampaikan di sini bahwa jumlah penduduk yang bekerja dengan cara kuadran kiri itu jumlahnya 95%. Tolong didengarkan, jumlah penduduk yang cara mencari rezekinya di kuadran kiri, yaitu pegawai dan pegawai profesional, itu jumlahnya 95%. Sementara mereka yang bekerja di bisnis dan investor itu 5%. Nah, ini gambaran kemarin. Indonesia ini penduduknya masih di bawah 5% yang mengelola investasi dan bisnis. Jadi kebanyakan adalah pegawai, buruh. Kira-kira begitu, terbesarnya di kita. Sementara negara-negara yang maju kemarin berapa jumlah investasi, jumlah pebisnisnya sampai 7%, Amerika 11%, gitu kan? Cina kalau nggak salah kemarin 9%. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita sebenarnya kalau ingin bangsa kita kuat, maka harus memperkuat jumlah di kanan ini, jumlah penduduknya ini. Nah, sekarang bocoran lain. Ternyata yang menarik lagi bahwa orang yang mencari bisnis di kuadran kiri itu ternyata aset yang dikelola, kemakmuran yang dikelola, atau uang yang beredar itu 5%, kira-kira begitu, yang dimiliki mereka. Sementara bisnis itu mengelola 95% dari sebuah negara. Bisa dibayangkan ya. Jadi kalau karyawan itu banyak penduduk yang kerja di situ, tapi gajinya sedikit. Sedangkan kalau di kuadran kanan, ini tantangannya harus meningkatkan kenapa kuliah ini penting, hubungannya dengan bonus demografi masa depan bangsa dan anak-anak muda, harus mulai mengerti tentang leadership, management, and business. Itu ya, supaya bisa menggerakkan orang. Itu leadership. Supaya bisa mengelola aktivitas manajemen, baik melalui manajemen diri, manajemen kelompok, mau manajemen organisasi, apalagi itu untuk manajemen usaha. Itu penting sekali. Karena bisnis ada yang sifatnya mikro sendiri, ada yang sifatnya meso, dengan tim kecil, tapi ada yang perusahaan besar. Ya. Seperti yang saya lakukan, saya punya pegawai, perlu sampai banyak sekali, apalagi jaring secara nasionalnya banyak sekali. Itu saya rasakan pentingnya memiliki kemampuan leadership, management, dan bisnis. Nah, semoga ini membuka pikiran kita bahwa ada 4 cara orang mencari pintu rezeki. Tapi ternyata pintu yang membuat kita ingin cepat kaya, ya, itu yang menarik adalah kuadran kanan. Ya, kuadran kanan. Ini supaya kita menyadari bahwa apa yang dilakukan orang umumnya tidak sesuai dengan sasaran atau langkahnya tidak sesuai, pengen gaji besar, tidak akan mungkin kalau dia sekedar di karyawan ini. Ya, artinya kalau yang sebulan tadi gajinya 8 juta, 10 juta, kemudian bermimpi punya rumah di Pondok Indah atau punya mobil yang mahal, kayaknya berat sekali. Maka harus menambah keterampilan baru, mencari pintu-pintu baru mencari rezeki. Itu kunci pentingnya. Nah, untuk menarik perhatian, ini ada sesuatu full insight ini, ya, yaitu tentang bagaimana rezeki itu ternyata dibuka 10 pintu rezeki. 9-nya ternyata itu melalui bisnis. Nah, nih, ya. Jadi semoga kita menyadari bahwa ada 10 pintu rezeki. Hadis 1
Masya Allah. Jadi ada 9 dari 10 ya, cara mendapatkan pintu rezeki. Tapi yang menarik, pintu terbanyak itu dari tijarah atau bisnis atau perdagangan. Ya, lagi ini nasihat, hikmahnya, hendaklah kalian berdagang. Karena perdagangan merupakan 9 dari 10 pintu rezeki. Dan lagi sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seorang pria dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Nah, jadi ini memang risetnya Robert Kiyosaki dengan cash flow kuadranya ada lagi hikmah yang bisa kita ambil di sini bahwa ada 10 pintu rezeki, 9 yang bisnis. Ini klop sekali, luar biasa, full insight. Nah, sekarang tugas selanjutnya agar kita lebih menghayati dan meresapi, apa komentar Anda ya pelajaran bisnis ini bagi Anda ya, apa pandangan ini? Izin Pak, belum muncul di layar. Nih ya, jadi apa pandangan Anda tentang mata kuliah wirausaha atau bisnis ini terkait masa depan bangsa dan pentingnya usaha atau penghasilan baru dari bisnis ini atau kita kuliah ilmu bisnis ini. Nah, ya, coba nih direnungkan, ditulis. Saya tunggu 10 menit ke depan. Silakan. Sambil saya putarkan lagu kalau gitu tentang lagu bangsa. Dadah. Dadah.
kuliah nggak dengar. Telat. Udah saya buat ya, Pak. Udah selesai. Emang ditanya lagi ya? Udah. Tanah yang subur, ayam makmur, rumah riba, lok Cinawi, ayam tentrem, pertara aceh. Ya, terima kasih. Sudah banyak yang menulis, luar biasa. Mata kuliah ini ya menjadi peran penting sekali. Oke, alhamdulillah semuanya sudah sadar pentingnya kita untuk perubahan bangsa kita perlu investasi serius, ya. Coba Bu Yuni Wulandari bisa buka mic-nya, menyampaikan apa yang ditulis nih. Bagus sekali. Ada Bu Yuni Wulandari? Tidak ada? Ada, Pak. Ya, coba disampaikan apa yang ditulis. Iya. Sebentar, Pak. Saya baca ulang. Menurut saya, mata kuliah kewirausahaan sangat bermanfaat dalam membuka wawasan akan pentingnya wirausaha selain dari pekerja pegawai biasa. Terkait masa depan bangsa, kewirausahaan akan menciptakan usaha dan yang mandiri dan banyak lapangan kerja. Terus kemudian inovasi baru yang bersaing dan membantu menambah nilai ekonomi bangsa. Demikian, Pak. Terima Baik, kasih. baik. Terima kasih, Bu. Jadi memang penting sekali nih kata-kata inovasi. Karena mengandalkan negeri kita yang kaya, lagu tadi, itu kita mengekspor bahan mentah ke luar negeri. Saya pernah datang ke Freeport, kaget saya. Begitu landing pesawatnya, katanya di gunung, isinya kayak pantai. Ternyata bekas tiling hasil dikeruknya bumi itu, dan itu nggak boleh diambil karena masih mengandung beberapa bahan yang mahal. Saya tanya yang dikirim ke luar negeri berapa apa? Lumpurnya. Waduh. Saya pernah ketemu lagi di pesawat dengan orang pakai sepatu-sepatu tambang tuh. Saya tanya, Bapak kerja di tambang? Iya. Tambang apa, Pak? Nikel. Itu di Sulawesi waktu itu. Saya naik pesawatnya dari Maluku Utara ke Ambon, seingat saya.
Itu dikirim Pak, iya. Berupa apa dikirimnya Pak? Kirain batangan-batangan. Lumpur Pak. Saya dengarkan, melihat langsung. Mendengarkan dari mereka yang bekerja di situ langsung. Melihat langsung hasilnya. Nah sekarang ini agak meningkat dikit ketika pemerintah membuat namanya smelter. Ya, supaya yang dikirim itu diolah lah kira-kira begitu. Ya, jadi kira-kira kalau ada orang cuma mengandalkan tanah subur ditanami singkong, ya itu harga singkong sekilonya. Jadi kalau singkong direbus makin meningkat, ada inovasi, ada value, ya nilai tambah, value added-nya. Tapi kalau kemudian singkongnya dibikin peyem, makin mahal lagi. Terus peyemnya digoreng, makin mahal lagi. Nah ini ada rumusnya. Berapa indeks kemampuan sebuah negara ketika dia menginvestasikan uang, jadi keuntungannya berapa? Ada indeksnya. Jadi bangsa kita ini perlu dibutuhkan anak-anak yang pintar-pintar, yang mereka punya kemampuan berusaha, berbisnis, mengelola aset alam yang luar biasa itu. Itu penting sekali. Nah, coba nih, ada lagi yang lain saya ingin tanya nih. Ah, ini Bu Pratiwi Agustin, coba. Kakak Pratiwi Agustin, coba. Siap, Bisa menyampaikan Bapak. apa yang ditulis. Ya, silakan. Eh, Bentar, Bapak. Silakan. Menurut pendapat saya, wirausaha itu kita dapat mempelajari peluang-peluang lain selain yang kita dapat dari pekerjaan utama. Selain itu, dengan mata kuliah ini, kita itu dapat membentuk mindset, kemudian menambah pengetahuan mahasiswa untuk menghadapi tantangan dunia kerja. Baik, makasih. Ini seragamnya Ibu di polisi? Siap ya, Bapak? Oh, luar biasa. Siap. Dari lulusan kesehatan masuk ke polisi atau di polisi dulu kuliah kesehatan? Saya Bapak, saya dari kesehatan dulu, Bapak baru ikut PNS masuk. Polri. Oke. Siap. Oke. Baik, kita lanjutkan. Jadi saya senang sekali sudah membuka pikiran kemarin, sedang terdorong, sudah mulai mengerti gimana kita supaya bisa berbisnis dengan baik. Ya. Sekarang ini saya masuki langkah-langkah yang seringkali keliru dalam kehidupan kita. Sekarang menambah wawasan kita. Ada orang ngomong biar tekor asal kesohor, ya itu kan. Jadi memaksakan diri dengan gaya hidupnya. Ada lagi, ada namanya riak-riaan, ya kegembiraan. Itu kalau orang lagi nikahan itu, orang itu sampai 3 hari 3 malam. Ada yang orang kaya 7 hari 7 malam. Ada yang sampai ngutang gitu ya, luar biasa. Itu contoh bentuk-bentuk memang cara bekerja dengan mengelola aset yang tidak benar. Ya. Sekarang yang baru saya lupa istilahnya apa ya. Pernikahan tuh dirayakan cuman keluarga inti aja yang datang. Apa istilahnya? Ada yang tahu nggak? Gitu. Yang diundang cuma 50 orang. Intimate, Pak. Hah? Intimate wedding. Intimate wedding. Oh iya, intimate wedding ya. Itu sudah mulai itu. Daripada saya dengar lagi, waduh, saya tekor kemarin pernikahan gitu, ngeluarin 750 juta, dapatnya cuma 400 juta. Ada yang ngedumel gitu tuh. Nah, ini sudah mulai, saya lihat anak-anak muda udah mulai rasionalis sekarang ini. Apain boros-boros, mending buat nyicil rumah, buat apa? Itu keren banget itu ya. Nah, dalam bisnis juga ada kaidah-kaidah, contohnya di investasi itu, atau bisnis jangan naruh telur di keranjang yang sama. Intinya tentang gaya hidup, cara mengelola aset, ini penting, penting sekali. Oke, saya sampaikan beberapa rekaman audiobook gitu ya, supaya membuka wawasan kita. Yang pertama, bicara kekayaan, aset, dan gaya hidup.
We Reach Tips bersama Tung Desem Waringin. Tips pertama. Kekayaan adalah sama dengan kemampuan untuk terus bertahan hidup dengan gaya hidup yang ada tanpa harus bekerja. Gallup Internasional melakukan penelitian bahwa rata-rata eksekutif di ibu kota di Asia hanya mampu bertahan 90 hari dengan gaya hidup yang ada apabila besok dia berhenti bekerja. Setelah itu mereka harus memulai. Sebagian orang merasa saya Sedangkan menurut Robert T. Kiyosaki yang mengutip dari gurunya Buckminster Fuller bahwa kaya adalah bukan berapa besar aktif income Anda, melainkan kaya adalah apabila pasif income Anda lebih besar dari biaya hidup. Yang dimaksud pasif income di sini adalah uang yang masuk terus tanpa harus kita bekerja. Sebagai perbandingan, saya sampaikan Mike Tyson. Pernah dengar Mike Tyson? Mike Tyson seumur hidupnya menghasilkan 312 juta US. Tapi hari ini baru umur 40 tahun, Mike Tyson dinyatakan bangkrut dan masih berhutang 35 juta US dollar. Maka sebetulnya Mike Tyson bukan termasuk orang kaya. Termasuk juga orang-orang yang tidak kaya adalah dalam kategori ini adalah orang yang mempunyai penghasilan 1 juta US, namun pengeluarannya adalah 1,2 juta US per tahun. Jadi pertanyaan penting kali ini adalah, bila besok Anda berhenti kerja, berapa lama Anda dapat bertahan hidup dengan gaya hidup Anda yang sekarang tanpa harus menjual aset-aset Anda? Maksudnya, apabila Anda hari ini naik BMW, ya Anda begitu berhenti kerja, Anda tetap naik BMW, bukan terus ganti sepeda mini. Pertanyaan penting yang kedua adalah, bagaimana kita bisa hidup kaya? Menurut versi Robert Kiyosaki, yaitu yang di mana pasif income kita lebih besar dari biaya hidup kita. Jadi menurut Robert Kiyosaki adalah kaya adalah bagaimana menciptakan pasif income lebih besar dari biaya hidup. Cara membuat pasif income adalah yaitu membuat royalti dari hak cipta kita. Mungkin mengarang buku, mungkin kita menyanyi. Kalau kita tidak penyanyi ataupun bukan pengarang buku, kita bisa juga mendapatkan pasif income dari rumah yang disewakan atau rumah yang dikos-koskan. Saham-saham yang menghasilkan dividen, reksadana, hasil bunga deposito Anda, usaha-usaha atau bisnis yang menghasilkan tanpa harus kita tungguin, dan lain-lain. Demikian, semoga bermanfaat. Ya, itu mengantarkan kepada kita bahwa ada orang yang bisa mengelola asetnya dengan baik, ada yang tidak. Ya, itu penting sekali. Dan selanjutnya ini saya putarkan cash flow quadrant. Ya, pemahaman ringkas supaya kita ingat betul pertemuan kita hari ini. Kita berharap banyak hal yang kita bisa lakukan pasca kuliah kita. Robert T. Kiyosaki, Secret to be Rich Tips bersama Tung Desem Waringin. Tips ketujuh. Robert Kiyosaki membagi 4 cara menghasilkan uang dalam cash flow quadrant. Bukunya yang sangat menarik. Ternyata penghasilan kita diputar-putar sejauh manapun, ternyata hanya bisa dibagi dari 4 ini saja. Yaitu sebagai employee atau sebagai karyawan. Yang kedua adalah dari self-employee atau kerja yang menghasilkan yang semuanya tergantung dari diri kita sendiri. Yang ketiga adalah business owner. Yang keempat adalah investor. Keterangannya sebagai berikut. Employee dan self-employee adalah orang-orang yang mengutamakan keamanan. Business owner dan investor adalah orang-orang yang mengutamakan kebebasan. Perbedaan antara self-employee dan business owner adalah self-employee tidak bisa ditinggal dan selalu membutuhkan orang tersebut. Misalnya kalau orang tadi mempunyai bisnis dan bisnis tadi ternyata harus tergantung kepada dia seorang, maka dia sebetulnya bukan punya bisnis tapi dia adalah self-employee. Sedangkan ciri-ciri true business owner
adalah apabila bisnis tadi ditinggal pemiliknya 1 tahun, bisnisnya tetap menguntungkan dan terus berkembang, maka dia adalah true business owner. Sedangkan ciri-ciri investor adalah orang yang ceritanya menaruh uangnya dia, ataupun ceritanya menaruh uangnya dia ke dalam bisnisnya orang, atau ke dalam saham, atau ke dalam properti, ke dalam sesuatu hal yang menghasilkan uang, tanpa dia harus terlibat sepenuhnya. Dan bisa jadi bisnis tadi, sahamnya tadi, perusahaannya bukan miliknya dia. Itulah adalah investor. Orang bisa kaya dan miskin di 4 kuadran tersebut. Untuk menjadi lebih aman secara finansial, mestinya 2 kaki lebih baik dari 1. Robert Kiyosaki tidak menyarankan orang harus ceritanya keluar dan memulai usaha bisnis sendiri. Tapi saran dari Robert Kiyosaki adalah lebih aman kalau kita menginjak lebih dari 1 kaki. Kalau Anda employee, Anda mempunyai bisnis, Anda self-employee, Anda punya bisnis, Anda self-employee, Anda punya investasi, atau Anda employee, Anda punya bisnis dan investasi, silakan. Ini akan jauh lebih baik kalau kita mempunyai lebih dari 1 kuadran daripada orang hanya memiliki penghasilan dari 1 kuadran saja. Demikian juga bila employee dan self-employee sakit, maka income mereka akan terganggu. Sedangkan pemilik bisnis dan investor, bisnis dan investasinya akan menjadi aset yang terus menghasilkan pemasukan dengan atau tanpa bekerja. Sebenarnya semua orang mempunyai rekening di bank, boleh dikatakan mereka adalah investor. Karena bank akan menghasilkan bunga. Hanya menurut Robert Kiyosaki, menabung di bank adalah investasi yang paling menyedihkan. Kenapa? Karena dari suku bunga saat ini, kalau kita bandingkan dengan inflasi, kalau misalnya suku bunga saat ini kita mendapatkan 10 atau 12%, sedangkan inflasinya adalah 15 atau 17%, sebenarnya uang Anda akan berkurang, bukannya bertambah. Menurut Robert Kiyosaki, rata-rata orang kaya memperoleh 70% dari sebelah kanan cash flow kuadran, plus 30% dari sisi kiri. Maksudnya apa? Sebelah kanan tadi adalah bisnis dan investor. Sedangkan sebelah kiri adalah employee dan self-employee. Jadi 70% adalah dari bisnisnya dan dari investasinya, sedangkan 30% adalah dari employee atau self-employee. Tidak peduli berapa banyak uang yang dihasilkan seseorang, mereka akan merasa lebih aman jika mereka mendapatkan income lebih dari 1 kuadran. Keamanan finansial berarti mempunyai pijakan yang kuat di kedua sisi cash flow kuadran tadi. Jalan yang disarankan oleh Robert Kiyosaki, baik Anda sekarang adalah employee atau self-employee, lebih baik orang masuk ke bisnis terlebih dahulu, karena dengan pengalaman dan pendidikan, jika sukses sebagai seorang businessman, maka kita akan mendapatkan kesempatan menjadi investor yang kuat. Karena investor akan menambah uangnya di bisnis, karena sudah pernah menjadi businessman, maka kita bisa mengenali mana bisnis yang bagus atau mana yang kurang bagus. Sangat berisiko bagi seorang employee atau seorang self-employee yang melakukan investasi tapi tidak mengetahui perbedaan antara sebuah sistem dengan produk atau tidak mempunyai keterampilan kepemimpinan yang baik. Jadi kenapa menjadi businessman terlebih dahulu? Pertama karena pendidikan, yang kedua karena cash flow. Maksudnya apa? Dengan kita mendapatkan pendidikan dan kita memiliki pengalaman tentang bisnis yang baik, kita bisa memilih usaha yang kita akan investasi dengan baik. Yang kedua, kita memiliki cash flow atau daya tahan. Ketika investasi kita tidak berjalan lancar, kita masih mempunyai income dari bisnis kita. Jika memiliki bisnis yang berjalan baik, maka kita akan mempunyai waktu luang dan uang untuk berinvestasi di kuadran I atau investor dengan baik. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Tung Desem Waringin mengucapkan Baik, sekarang saya ingin mendengarkan pertanyaan-pertanyaan setelah penjelasan dari sejak jam 2:04 tadi. Ya, dan kita dialog dan tulisan-tulisan begitu banyak dari masukan kita, semua bisa dicatat sebagai tambahan nilai buat yang aktif menulis. Terima kasih. Silakan pertanyaan-pertanyaan bagi yang ingin jadi orang yang kaya, ya, dermawan, mati masuk surga tadi. Gimana? Dapat belajar banyak hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak.
Pak Wibowo, saya mau bertanya dong, Pak. Cek. Halo. Oke, sekarang kita break sampai 15. Banyak. Saya tulis biar lebih ini. Banyak. Hah? Enggak, ditanya Pak, apa gitu. Ini dok, gini. Oke, sekarang kita istirahat dulu. Masuk lagi jam 15.45 ya. Baik Pak. Oke, silakan. Istirahat dulu. Baik, Pak. Kemampuan dalam mendapatkan keuangan, yaitu pentingnya namanya networking. Kata Anthony Robbins bilang, your quality life is depend on your relationship. Mutu hidup Anda sangat tergantung mutu kualitas hubungan Anda. Ya, jadi uang, pengetahuan, dan relasi atau network atau jejaring itu yang saya rasakan dalam berbisnis, dalam mencari sumber-sumber keuangan baru. Saya punya pengalaman, punya teman beli tanah di dekat kampus kita itu, pinggir tol. Waktu itu harganya 4,5 miliar, kalau nggak salah. Berapa? Lupa. 9 miliar. Ternyata saya baru tahu waktu itu yang maklar tanah, yang menghubungkan tanah itu dapat 2,5% standarnya. Jadi waktu itu saya dikasih uang hampir 300 juta lah. Kaget juga saya. Itu semakin menegaskan pentingnya relasi. Ya. Jadi uang, knowledge, dan relasi. Kedua, begitu banyak saya punya pengalaman, saya punya kemampuan, saya punya pengetahuan, tapi ternyata mahalnya relasi. Ya. Suatu saat saya diundang acara di Malaysia, ternyata yang undang itu dari mana kenal saya? Dari baca buku katanya. Nah, saya menerbitkan sebuah buku. Ternyata relasi itu melalui pengetahuan yang dipublikasi itu juga menjadi relasi. Terlalu banyak cerita-cerita pribadi saya yang banyak rezeki datang karena hubungan. Mari kita dengar. Menengah bekerja untuk uang. Orang kaya mempunyai uang yang bekerja untuk mereka. Seringkali kita dengar sebuah cerita yang biasa terjadi. Orang menengah atau orang miskin begitu lulus sekolah, mereka bekerja, kemudian mereka menemukan pasangan mereka. Mereka menikah dan kedua-duanya bekerja. Karena mereka merasa cukup dapat penghasilan, untuk itu mereka memberanikan diri untuk mencicil rumah. Dan kemudian datanglah kabar gembira bahwa sang wanita atau sang istri sedang hamil. Dan untuk itu yang laki bekerja dengan lebih keras lagi untuk menyambut kehadiran sang bayi. Dan begitu sang bayi lahir dan bayi berikutnya lahir, keduanya termotivasi untuk mengejar uang lebih keras lagi. Waktu berlalu, mereka bekerja dengan sangat baik. Akhirnya mereka berdua dipromosi dan naik gaji. Dan ketika bertambah bayi berikutnya, akhirnya sang laki-laki meminta sang istri berhenti bekerja untuk merawat anak. Dan sang suami bekerja lebih keras lagi, sampai akhirnya dipromosi dan naik gaji lagi. Dan karena gaji cukup besar, maka beranilah mulai mencicil mobil. Dan seiring anak-anak bertambah besar, rumah yang kecil tadi semakin penuh sesak. Begitu gaji besar, maka mulailah mencicil rumah yang lebih besar lagi. Dan ketika anak-anak sudah mulai besar, maka mulai mencicil mobil berikutnya. Dan ketika karir melonjak lebih bagus, karena diangkat sebagai direktur,
maka dialah mulai mencicil rumah mewah yang ada kolam renangnya. Terus dan terus dan terus sampai akhirnya mereka mati meninggalkan hutang. Mereka seumur hidup menjadi budak uang. Sedangkan orang kaya, mereka begitu lulus, bahkan sebelum mereka lulus, mereka bekerja untuk mendapatkan pengetahuan, kenalan, dan uang. Di mana akhirnya uang tadi bekerja untuk mereka. Sekali lagi, orang yang kaya, mereka bekerja pertama kali adalah cari pengetahuannya terlebih dahulu, cari kenalannya, dan uang. Jadi kalau digaji besar, harus diterima juga. Tapi pertama kali kita harus cari pengetahuannya terlebih dahulu dan kenalannya. Mereka menunda kesenangan, mereka mengumpulkan uang, mereka mengumpulkan kenalan, mereka mengumpulkan pengetahuan. Dan kemudian mereka menginvestasikan ketiga-tiganya, pengetahuan, kenalan, dan uang tadi, sehingga uang bekerja untuk mereka dengan atau tanpa mereka harus bekerja. Contoh, mereka menyisihkan uangnya dan menggunakan pengetahuannya serta kenalannya untuk mendapatkan usaha-usaha yang menghasilkan uang tanpa harus terlibat terlalu banyak. Mungkin mereka akan invest ke kos-kosan, mungkin punya sarang burung walet, reksadana, saham yang menghasilkan dividen, royalti, atau bisnis-bisnis yang bekerja atau menghasilkan tanpa mereka harus terlibat, sehingga mereka mendapatkan passive income yang jauh lebih besar dari gaya hidupnya, dan saat itulah mereka mulai boleh menginjak ke suatu hal yang mewah tadi. Entah rumah mewah, mobil mewah, atau apa. Dalam hal ini mereka mulai aman dalam arti sesungguhnya. Pertanyaannya, kalau Anda berhenti sekarang, berhenti bekerja sekarang, berapa lama Anda akan bertahan hidup? Demikian, semoga... Ya, coba ditulis pelajaran penting apa yang bisa diperoleh. Lesson learn-nya apa dari pentingnya menguatkan pengetahuan dan membangun relasi untuk kekuatan finansial kita. Silakan. Buat teman-teman yang semakin bersemangat untuk bisa ngelola aset, ya, tidak tersenang-senang hari ini, tapi aset itu dikelola dengan baik. Jangan sampai kita bangkrut karena nggak bisa ngelola aset.
Ya, sudah banyak sekali. Ini saya ambil yang nyala videonya. Bang Muhammad Zidan, coba disampaikan apa yang sudah ditulis. Silakan, Bang. Baik, Pak. Hmm, kalau menurut saya itu untuk pengetahuan dan juga relasi itu hal yang penting ya Pak ya dalam berwirausaha khususnya. Sudah seharusnya kita itu dalam memulai langkah untuk berwirausaha itu harus memiliki dua hal tersebut yaitu pengetahuan dan relasi di mana dua hal ini saling berkesinambungan. Dengan adanya relasi atau networking yang kuat, kita dapat belajar beberapa insight mengenai hal-hal baru yang berkembang secara global, yang jalan secara dinamis tentunya. Sehingga kita memperoleh beberapa pengetahuan baru mengenai langkah apa saja atau cara jitu begitu yang akan kita gunakan dalam proses kita dalam berwirausaha. Seperti itu, Pak. Terima Oke, kasih. terima kasih, Abang. Sama Sama-sama. Zidan, kita kasih plus dong. Nah, good. Sekarang yang ngebuka lagi videonya nih. Waduh, Bu Atika udah tadi. Bu Kanur udah pernah bicara belum tadi, Bu? Tadi belum, Pak. Belum, Pak. Belum nih. Nah, Bu Kanur, Ya, silakan. ya, ya Pak, dengan adanya relasi, kita dapat merencanakan untuk sumber pendapatan kita secara alternatif dari keterampilan maupun yang mau kita Ya, investasikan. Bang. Jika satu memiliki hutang yang ada, harus kita prioritaskan untuk melunasinya Oh sesuai iya, anggaran betul. Ustaz dengan Zaidul minta situasi nama keuangan kita. namanya cari nomornya ya. Saya kira segitu Pak Oke, pendapat terima saya. kasih. Oke, terima kasih. Iya Pak. Kita minta Angel yang lain. Ini Bang Danar Rizal nih, videonya nyala juga nih. Sila Bang, yang menyimak Siapa? serius nih. Silakan. Siapa menurut saya untuk relasi, Pak, sangatlah penting di dalam bidang usaha. Dikarenakan kita bisa lebih terus mengupgrade kondisi usaha kita, Pak, mulai dari segala macam bidang. Dengan adanya relasi pun kita juga bisa merambah ke sudut-sudut atau jangkauan yang belum pernah usaha kita jangkau, Pak. Dengan demikian, otomatis apabila relasinya bagus, usaha kita juga ikut bagus dan ikut besar, Pak. Demikian, Pak. Oke, makasih, makasih. Lanjut nih, Bang Andi Trihadi, silakan. Siapa? Menurut saya Pak ya, untuk relasi itu sangat penting ya Pak ya. Pengalaman saya Pak, emang saya senang apa namanya berorganisasi, terus banyak relasinya gitu ya. Terus juga apa namanya pengalaman saya waktu buka apotek ya Pak ya. Jadi Iya, saya iya. eh, udah ada usaha apotek Pak seperti itu. Saya dan istri. Alhamdulillah. Nah, terus karena ada relasi-relasi itu kan sebenarnya kita perlu modal seperti itu Pak ya. Modal, sedangkan modal saya cuma sedikit seperti itu. Saya mau utang, saya sendiri nggak mau apa namanya terjerembab dalam hutang gitu, karena hutang itu akan menambah beban-beban lagi gitu. Nah akhirnya saya cari-cari investor, nggak dapat-dapat Pak. Akhirnya saya sama istri itu gimana ya caranya ya sedangkan kita harus mendapatkan modal itu akhirnya
kita kasih presentasi ke teman-teman relasi gitu, akhirnya temen itu mau, yuk gabung seperti itu. Gabung, dan saya punya eh, apa namanya permintaan ke teman-teman investor itu, relasi saya itu bahwa yuk kita butuh uang sekitar 400 juta, kita butuh 4 orang gitu. Akhirnya, tapi saya bilang keuntungan itu, tapi nanti akan dibagi 5. Yang satu akan kita bagikan kepada fakir miskin dan anak terlantar dan juga di orang-orang eh, jompo seperti itu, Pak. Akhirnya, alhamdulillah usaha itu berkembang. Nah, alhamdulillah lagi, dan dari suami yang teman saya tadi itu, dia ahli ekonomi gitu. Jadi bisa untuk mengembangkan apotek itu, Pak, dari 1 berkembang jadi 2, jadi 3, alhamdulillah jadi 4 seperti itu, Pak. Alhamdulillah dari situ kita bisa membangun usaha itu dan akan kita kembangkan berikutnya seperti itu. Jadi relasi memang sangat penting. Yang kedua, janganlah bergaya hidup mewah seperti itu. Walaupun kita ada uang, tapi pakailah dengan semampu kita. Jangan lagi menambah utang untuk hidup konsumtif kita seperti itu, Pak. Mungkin itu aja pengalaman dari saya, Pak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Baik, jadi semuanya semakin menegaskan pentingnya kita memiliki relasi yang dipelihara agar itu bisa menghasilkan. Ya. Ini penting sekali ini. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmahnya, kemampuan-kemampuan itu diasah dan bisa menghasilkan. Ya. Sepakat ya teman-teman ya. Karena kalau sekedar berhenti di teori nanti saya. Itu yang saya rasakan betul itu. Nih, saya menegaskan ada orang berstatement yang mirip semuanya. Yang saya bilang tadi, Anthony Robbins tadi, the quality of your life depend your relationship, the quality of your relationship. Ini dari Harvey juga gitu ya, the quality of your life is determined, ditentukan by the quality of your relationship. The quality of your business is not different. Ini juga dia punya pendapat, ya sama aja di bisnis juga demikian. Saya bahasanya marketing sebenarnya ya secara keilmuan, tapi secara personal adalah ya membangun relasi. Juga ini ultimately the quality of your life depends upon your relationship with the present moment. Ya sama aja, intinya adalah kemampuan your relationship sangat menentukan. Ya ultimately. Baik, jam 4 saya akan akhiri pertemuan kita. Oh, ini satu lagi tadi saya ambil juga hubungan antara bisnis, pasar, relasi, modern. Jadi ini sebenarnya menarik tadi. Ya, bahkan saham tadi ya. Bisnis butuh saham. Nah, ini ternyata dijawab dengan relasi tadi. Good, bagus sekali itu. Jadi banyak sekali orang berpendapat bahwa ternyata marketing, relasi, pasar itu inti dalam bisnis yang perlu kita kembangkan. Jadi jangan sekedar bekerja, tapi membangun hubungan. Saya mau sampaikan tugas kembali. Nih, ya, Anda coba berpendapat kursi mana yang akan lebih stabil dan punya keamanan ya. Jadi dia lebih memiliki apa? Saya slide show dulu. Iya, tadi kan dijelaskan ada income 4 pintu ya, pintu 1, 2, 3, 4. Ya. Dan ternyata
akan lebih stabil. Kalau kita yang punya gajian bulanan, dia bisa dipanggil untuk rias pengantin, bisa dipanggil sebagai radiografer, fotografer, hobinya dia itu, atau mungkin juga bisa dipanggil jadi MC gitu. Mungkin di antara kita bisa dipanggil sebagai konsultan laboratorium gitu karena kemampuannya, atau sebagai penceramah mungkin sebagai sambilannya, atau juga ada sumber lain, eh, apa dia ternyata sudah punya bisnis kecil-kecilan yang dititipkan ke temennya, atau lagi tadi seperti tadi bikin apotek bersama tadi, ternyata ya dapat gaji bulanan, ya dia punya eh, job site yang bisa datang kapan saja, sangat tergantung relasi tentunya, dan juga ternyata dia memiliki investasi. Wah, keren banget itu ya. Jadi bagaimana dengan keuangan, memiliki banyak pintu penghasilan akan lebih stabil dan aman. Yang kedua, nanti saya putarkan audiobook lagi. Tema kita adalah bukan sekedar karyawan biasa, tapi bekerja dan belajar nggak bisa dipisahkan. Peter Drucker mengatakan bekerja dan belajar tidak bisa dipisah. Itu kata Bapak Manajemen Dunia Abad 20, ini Peter Drucker. Penting sekali. Saya ceritakan sedikit, saya punya lembaga pelatihan, beberapa teman-teman itu akhirnya bikin sendiri. Itulah teman-teman yang memiliki leadership, kemudian bekerja sambil belajar. Akhirnya dia bikin sendiri beberapa. Cuman ketika dia tidak memiliki leadership yang bagus, nggak bertahan lama, nggak berkembang. Kalau dia nggak memiliki manajemen yang bagus, juga nggak berkembang. Tapi yang bagus adalah kemudian dia bisa berkembang, dia punya leadership, bisa membangun tim, itu luar biasa. Beberapa ada yang seperti itu. Saya juga punya cerita, ada mahasiswa saya, waktu ada seminar di kampus tuh, tahu-tahu ada mobil parkir kan, pintunya cuma 2 itu, yang Mazda X6 kalau nggak salah. Itu saya pikir dosen UGM ada kelas jauh UGM di kampus samping kampus waktu itu. Begitu ternyata saya di kantin ketemu, ternyata mahasiswa saya Hasan namanya, anak Priuk, lulus tahun 93. Emang saya dengar dia punya rumah sakit, punya klinik banyak. Terus teman saya nanya, yang dosen senior, "Sana tinggal di mana?" "Di Puri Gading." Kebetulan teman saya di Puri Gading juga. "Blok mana?" "Blok ini." "Wih, keren dong rumah lu." Itu rupanya blok orang kaya-kaya. Akhirnya saya nanya, "San, berapa omset perusahaan lu?" Nggak pernah ngitung mas. Net revenue-nya dah, nggak pernah ngitung mas. "Terus gimana dong?" "Ya paling ngasih ke istri tiap bulan 600 juta katanya." Keren banget ya, yang dikasih istri segitu ya, besar banget. Nah, terus ngobrol-ngobrol lagi, ternyata dia punya rumah sakit 2, kliniknya 14, dan banyak usaha-usaha yang lain lagi. Nah, awalnya dia itu apa? Sama radiografer, tapi dia pengennya ngambil malam aja. Siangnya ngapain? Diperbaikan rapi, diberlagunya seperti marketing, rupanya bekerja itu nyuri informasi, melihat, mendengar, cara ngelola usaha. Akhirnya dia awalnya dapat order check up, torak, X-ray. Lama-kelamaan punya alat sendiri, lama-kelamaan sekarang yang saya dengar waktu itu ya, mobilnya mewah, ya, yang saya lihat sendiri, Mazda yang 2 pintu itu, kemudian juga ngasih istrinya sebulan di atas 500 juta, kebutuhannya kayak apa saya nggak tahu, ya, kemudian punya rumah sakit 2, ya awalnya adalah karyawan, semua berawal dari karyawan, tapi nggak bisa memisahkan antara bekerja dan apa itu belajar, ya. Tolong didengarkan ini. Setelah ini kita akan selesai kuliah dan 2 tugas menjawab 2 pertanyaan tadi. Yang satu ini ya, saya rekam, saya putar 2 kali supaya lebih bisa menghayat. Robert T. Kiyosaki, Secret to be Rich Tips bersama Tung Desem Waringin. Tips ke-6. Bekerja untuk belajar, jangan bekerja untuk uang.
Sebagian banyak orang begitu lulus sekolah, mereka bekerja dan tidak pernah belajar lagi. Mereka terjebak dalam rutinitas kerja, mencari uang dan tidak pernah berkembang. Sebagian orang bekerja sambil belajar dengan tujuan agar memiliki keterampilan yang tinggi sehingga bisa naik gaji. Mereka semakin gaji naik, pilihannya mereka semakin hilang karena mereka hanya kompeten di satu bidang. Hanya sebagian kecil orang yang bekerja untuk belajar menjadi kaya dan sukses. Bila menyangkut soal uang, satu-satunya keterampilan yang paling diketahui oleh banyak orang adalah bekerja keras. Sebetulnya menurut Robert T. Kiyosaki, mereka butuh satu keterampilan lagi untuk menjadi kaya, yaitu keterampilan menjual. Saya ulangi sekali lagi, yaitu keterampilan untuk menjual. Sedangkan untuk lebih lengkapnya, kita harus melengkapi kecerdasan finansial kita dengan sinergi dari 4 keterampilan teknis sebagai berikut. 1 adalah akuntansi, yang kedua investasi, yang ketiga pemasaran, yang keempat hukum. Dan dikatakan juga oleh Robert T. Kiyosaki, keterampilan manajemen utama yang dibutuhkan untuk sukses, 1 adalah manajemen arus kas. Yang kedua adalah manajemen sistem, termasuk untuk diri kita sendiri dan waktu bersama keluarga kita. Yang ketiga adalah manajemen sumber daya manusia. Sedangkan keterampilan spesial yang paling penting menurut Robert T. Kiyosaki adalah penjualan dan pemasaran. Keterampilan penjualan dan pemasaran itu sulit bagi sebagian orang karena mereka takut ditolak. Semakin baik Anda dalam berkomunikasi, bernegosiasi, dan menangani ketakutan Anda akan penolakan, semakin mudah hidup ini dijalani. Sebagai tambahan, untuk menjadi pembelajar, penjual, dan pemasar yang baik, kita perlu menjadi guru sekaligus murid yang baik. Untuk menjadi sungguh-sungguh kaya, kita harus mampu untuk memberi sekaligus menerima. Banyak orang yang miskin karena mereka bukan murid yang baik dan juga bukan guru yang baik. Robert T. Kiyosaki, Secret to be Rich Tips bersama Tung Desem Waringin. Tips ke-6. Bekerja untuk belajar, jangan bekerja untuk uang. Sebagian banyak orang begitu lulus sekolah, mereka bekerja dan tidak pernah belajar lagi. Mereka terjebak dalam rutinitas kerja, mencari uang, dan tidak pernah berkembang. Sebagian orang bekerja sambil belajar dengan tujuan agar memiliki keterampilan yang tinggi sehingga bisa naik gaji. Mereka semakin gaji naik, pilihannya mereka semakin hilang karena mereka hanya kompeten di satu bidang. Hanya sebagian kecil orang yang bekerja untuk belajar menjadi kaya dan sukses. Bila menyangkut soal uang, satu-satunya keterampilan yang paling diketahui oleh banyak orang adalah bekerja keras. Sebetulnya menurut Robert T. Kiyosaki, mereka butuh satu keterampilan lagi untuk menjadi kaya, yaitu keterampilan menjual. Saya ulangi sekali lagi, yaitu keterampilan untuk menjual. Sedangkan untuk lebih lengkapnya, kita harus melengkapi kecerdasan finansial kita dengan sinergi dari 4 keterampilan teknis sebagai berikut. 1 adalah akuntansi, yang kedua investasi, yang ketiga pemasaran, yang keempat hukum. Dan dikatakan juga oleh Robert T. Kiyosaki, keterampilan manajemen utama yang dibutuhkan untuk sukses, 1 adalah manajemen arus kas. Yang kedua adalah manajemen sistem, termasuk untuk diri kita sendiri dan waktu bersama keluarga kita. Yang ketiga adalah manajemen sumber daya manusia. Sedangkan keterampilan spesial yang paling penting menurut Robert T. Kiyosaki adalah penjualan dan pemasaran. Keterampilan penjualan dan pemasaran itu sulit bagi sebagian orang karena mereka takut ditolak. Semakin baik Anda dalam berkomunikasi, bernegosiasi, dan menangani ketakutan Anda akan penolakan, semakin mudah hidup ini dijalani. Sebagai tambahan, untuk menjadi pembelajar, penjual, dan pemasar yang baik, kita perlu menjadi guru sekaligus murid yang baik. Untuk menjadi sungguh-sungguh kaya, kita harus mampu untuk memberi sekaligus menerima. Banyak orang yang miskin karena mereka bukan murid yang baik dan juga bukan guru yang baik.
Ya, jadi silakan teman-teman membuat tulisan terkait bukan sekedar karyawan biasa. Ya, jadi ini terkait dengan kita harus bisa berbisnis, belajar kembali untuk hal-hal baru. Ya. Pokoknya jangan puas dengan gaji yang sudah ada. Sepakat nggak? Sepakat, Pak. Sepakat. Ya, Pak. Jangan puas dengan kekayaan yang sudah dimiliki. Ya, biar kita bisa sedekah makin banyak, betul? Mantap, betul Pak. Pak. Nah, tulis ditajamkan ya. Apa yang perlu dipelajari, bagaimana untuk kita bisa berkembang lebih lanjut. Dan jangan lupa tugas yang pertama ini ya, kursi dengan 6 kaki lebih stabil. Dengan 4 kaki ya jauh berbeda, apalagi 3 kaki. Demikian juga yang hidup kita ya. Dengan satu sumber keuangan sebagai karyawan tiap bulan, pasti kebutuhannya lebih banyak, ujung-ujungnya ngutang. Utang. Dengan kaya cepat, ya sekarang online, judul ya. Mentok-mentok, pinjam online. Nah itu. Jadi pesan saya, tolong mulai perbaiki kemampuan hidup kita, agar kita lebih bisa sukses. Baik. Demikian. Ini PJ-nya yang hubungin saya ya, PJ mata kuliah ya. Koordinator kelas. Ada yang hubungin saya. Ya betul Pak, PJ Pak. Betul. Nah, Mbak siapa itu tadi yang hubungin Mbak saya? Alma Pak. Mbak Sabrina Alma. Oh iya, Sabrina. Betul. Oke. Makasih untuk lebih lanjut. Sebelum saya akhiri, saya tutup. Ada pertanyaan? Any questions? Maybe something you still confused or more to knowing something about this topic? The time for you. Cukup? Bila pertanyaan? Gimana? Belajar banyak hari ini? Iya, Pak. Iya, Pak. Banyak Pak. Iya, Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak. Gimana? Kuliah? Nyesel apa enggak? Baru nyesel kenapa baru sekarang kuliah? Betul. Misal Pak, udah tua Pak, kuliah lagi. Iya, dengerin. Kita pensiun umur 58, tapi umur sampai 80 tahun. Saya meninggal 90 tahun, masih lama loh. Setelah pensiun masih lama. Kalau keuangan kita babak belur, matinya mati ngenes, mati kepikiran, anaknya susah. Ya, jadi masih lama hidup. Tolong disiapkan dengan baik. Masih Betul, berpeluang ya. demikian. Iya Pak. Iya. Nanti pekan depan selanjutnya saya tunjukkan. Saya punya beberapa kegiatan supaya motivasi sehingga sumber keuangan kita bagus dan kuliah ini terus berjalan dengan baik untuk profesi kita. Kupas-kupas buah manggis, puas tidak puas waktunya habis. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Yeah. Kelas. Ikan hiu muter-muter. Ikan hiu muter-muter, see you later. Silakan Gitu, kalau Pak. untuk dokumentasi foto. Sudah, dokumentasi foto silakan. Koordinator. Siap. Sudah Pak. Sudah. Selesai berarti ya? Siap. Oke, terima kasih. See you. Terima kasih Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak. Terima kasih. Pak.